Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aital ladzina yaquluna fi ayatina fa'rid anhum hatta yaqulu fi haditsin ghairi. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qawmi dhalimin. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. Wa idza ra'aita lan nalikane ngerti sira utawa ngenali sira kowe ngerti to keyakinan sira kowe ngerti alladzina ing wong akeh ya kuduna kang surup sapa lagi surup itu menekuni sesuatu sing gak terkontrol fi ayatina dalam ayat-ayat ingsun ayat Quran itu tegese misale surup narang Quran tapi di istizai misale kelawan ora tenanan itu contohnya. Fa'aris mongko mengo sira. Anhum saking lagi nabi nabi ayat ini. Maknane fa'aris wala tujalis lan aja ngawori lungguh sira ing alladzina nabi ayat ini. Terus batas akhirnya hatta yaqudu fi haditsin. Hatta yaqudu singgo padha suruh mana tadi sesuatu yang enggak fokus. Hatta kudu tiga suruh kepala dina fi hadisin ing dalam pembicaraan ghairi kang saliyane Quran atau ghairi kang saliyane al-mazkur minal ayat atau ghairi kang saliyane Quran atau al-mazkur min ayatillah liyane iku wa imma yunsiyan lan ana kalane nglalekno teman kang sira sapa setan sitan fi wa mununi in asartiya fi ma'jumajidah disukunin nuni lan sukunin non watafi lan tafsirin siang naga wafat dia fathainun watafi lan tafsirin siang naga sopa setonu seton fala takut mongko ojo lugu siro ba'da zikro disukunin non kata siragi tanah masyun siang naga watafi lan tafsir kata sito wafat dia fathainun watafi lan tafsirin Sopo setan setan pako atamu kalau gue siro maklum sekali orang akeh pala takut mau kau gue siro pada dikro sausai eling neng Allah atau eling aturan Allah bukan mana nih bukan mau ayi tadak tuh itu eling Allah atau eling ketentuan Allah kowe ojo lungguh sausai ke eling ketentuan Allah maal kau dolimin setane kau sungguh si tetap yang dalam jauh waktu dohir kita ingat anu isum dohir mau jalmut maring panggonan isum dohir bontikan wa qala lan ucap sapa al-muslimuna kira-kira Islam dewe ngaten inkum nalam jumeneng kita ulama kodus kirane padha surup sapa ngake lan nafsi mung ora kuasa kita anak kita entuk kita fil masjid ing dalem masjid wa anak tuha entuk wafi to pana dalam kok tumurun apa dawuh wa ma alal ladina lan ora ana ing atas wong akeh ya takuna kang mesti sapa ladina Allah kita pun kita wong akeh iku izin tegese kita wong sing suruh utawa sing nekuni ayate pengiran ira bener misain saking opo wae ini dari jalan tu nalikane nunggu sapa al-muttaqun ngawali uga sapa al-muttaqun ing al-qaidi walakin dikira tetapi ini mau niat ngelingno alaihi dikira lagi rotan ditengelno lagu maring al-qaidi mau idotan ana sehat lalu menawa wong akeh yang takuna iku gelem menghindari sapa lagi al-qada ing suruh ing ayat-ayat ya Allah Wajar lan ninggalo sira utrut tegese ninggalo sira aladina wa kai takodu kang alam sapa ladina dinahum ing aturane wong akeh alladzi rubani kulifu kang den pergi sapa ngake lu ing hadati oleh ngalap la ibar halidulanan walawan lan halilalahan dibidain sebab nanya wong akeh di hadati wa qara taniku ing wong akeh pal hayatu dunya penguripan dunya manane fala ta'arud mongko nyinggung-nyinggung sira lagu maring alladzina takodu dinahum la ibar walawan Wa dauda iki ketentuan qoblal amri sing den perintahno bil tali lan perang. Wa zakir lan ngelingno sira Muhammad. Tegese ngelingno sira Muhammad. Apa kata wa ado yang dicipta tadi. Wa zakir lan ngelingno sira Muhammad. Tegese ngelingno sira Muhammad di dalam Quran iki Quran. Ngelingno anak ing manusia. Ngelingno nak antu besalana sum bima kata. Imam Siti oleh nak lili Allah taala supaya ora dadi hancur. Sopo nafsun sopo jiwa, maknanya itu salam, tegese ora iso diserahno apa nafsun supaya ora terdorong apa nafsun dan hal lagi maring rusak. Imat perkara kasabat yang lakoni sapa ngake alimat tegese amilat kang lakoni sapa nafsun.
Elingno nak laisa ora ana iku lah kedhe nafsun sing kadabat utawa nafsun sing lam tukmin min dunillah sangking liyane Allah liyane Allah sapa waliun sapa kekasih nasirun tegese penolong wala sabi nan wong ora sing nampa pemberi syafaat yang melakukan nyegah sapa sapi anha sangking nafsin al azab ing siksa wa inta lamun nebusi sapa ngake kula atin ing kebusan apa wae Tufti tegese nebusi sapa kula nafsin kula fida ini saben-saben kebusan apa wae maksudnya senilai apa saja saking mahalnya layu kan mengoratin alam apa ikilah adil atau tidak minhasangi nafsin mai tegese oratin alam apa perkara tuga kang den tebusi apa nafsin diiklan mulai kate mengkono-mengkono wong akeh ku aladina wong akeh usiru kang den rugekno sapa ladina atau kang den hancurno sapa ladina bimas bab perkara kasab kang lakoni sapa ladina lahum tetep kecil lagi nasarapun de minuman min hamimin saking hamim saking minuman sing banget panas. Maknane hamim iku maen tegese banyu baligen kang banget tumekane nihayatul hararati kang ing puncake panas. Jadi maen iku tegese banyu baligen kang banget puncak ini nihayatul hararati ing klimake kepanasan. Di sini hamim ada benan soalimun kang larano, maknane mulimun tegese kang larano. Dimas bapak-bapak kalau kamu sopong aja ya guru nang ngabiri sopong aja ditubin bisa langkah kafirannya wong. Ya terus ayat ini ku ayat termasuk ayat populer pulau ya. Terus ayat ini sangat menjadi solusi. Jadi makna pokoknya gini ya, jika kamu melihat orang-orang yang mendiskusikan ayat Allah secara salah, orang lagi ya. Jika kamu melihat orang-orang yang mendiskusikan ayat-ayat Allah secara salah, maka solusinya kalau kamu tidak bisa melarang, maka jangan ganggu. Apa? Jangan ganggu. Terus batas akhirnya apa? Sehingga mereka mendiskusikan sesuatu yang lain. Disebut hatta yaqulu fi hadis sendiri. Maka ini solusi betul menurut saya dan ini kita korbil. Makanya misalnya kita senang Quran, tidak boleh ngomong fadilah Quran sama orang-orang yang tidak mencintai Quran. Karena mereka pasti menakwil begini. Alhamdulillah aku baru ke Quran di Sawurib. Mungkin kere kok bangga ya gampang. Karena mereka ngukur barokah itu ya HP itu di duit, di mobil. Sementara barokah itu cara HP cukup untuk berkat di sang 200.000. Nah daripada Quran dileceh ngomong ngasih 200.000 sampai berkat. Itu mendingan kira cerita kalau fadilnya Quran seperti itu. Karena nanti mesti dileceh fadilah ya boleh kan ngomong 200.000 sampai sarong yang beda tiap tahun. Itu bagi mereka yang senang duit dan dapat dari proyek-proyek besar itu kan tidak fadilah sama. Dan itu mereka mencibir karena kesalahan Anda mendiskusikan itu dengan mereka. Lan bolak-balik mengkhusyuk kriminal dulu karena memang masalah. Mesti raiso jagani pangeran raiso. Pulau misalnya orang keduanya rapati senang pangeran kok. Kepengen duit ya, ojo kok duka. Mergo mesti baru seminggu kok kere, duka ya ramandi. Padahal kira-kira pangeran uji minimal 5 tahun. Padahal dia ngetesnya mau seminggu. Misalnya orang rapati senang pangeran, rapati senang rasul, senangnya duit. Cuma kepengen libat no pangeran, kan hasilnya senang duit. Cuma kepengen libat no pangeran. Nah, kabar-kabar kiai itu orang paling roh pengen. Terus dimintai konsultasi kan ngono tok. Ya ini GR, udah salami 1.000 GR terus nyaki ijazah. Iki waca insyaallah berkah. Berkah mbahmu bar seminggu malah komplek. Mulane wong kudu tok diutak. Diutak di perhitungan agama iki kudu steril, kudu mbok jaga. Nek ana wong rapati seneng pangeran ya dadi ana pangeran. Ini penting. Wong suku-suku itu tobat. Tapi seneng ngaji kudu tobat. Orang geruang seneng Quran koyo kowe iki mesti komunikasi ku mek pangeran ora usah ngajak wong. Aku alhamdulillah baru ke Quran iso ngene iso. Ini iso ngene apa suge-suge hafid itu gue apa itu. Wis paling top lah. Tak suge-suge juga Cina. Salib top musa top, goblok menengah. Mereka tadi pasti cara melihat ayat Allah itu beda dengan kita, apa? Beda dengan. Dan itu ndadekno dicicil. Jadi misalnya kowe ngelem bangun orang yang kamu cintai, ojo ngelem ning gone wong sing kira-kira melihat dia itu tidak setakzim kamu. Pasti nanti akibatnya tidak baik, karena dia cara pandang beda.
Dan ini penting sekali, makanya ngaji. Ya, cuma ngapal Al-Quran atau orang ngaji, jelas aturan pengiran. Jika ada orang mendiskusikan ayat-ayatku kata Allah, kamu harus menghindari. Sehingga mereka diskusi hal yang karena pasti arahnya mencibir. Kalau di konjong juga di Jakarta, diskusi ke Cina, ke Hongkong, konjong aku cerita alhamdulillah baru umroh. Yo lem di mana? Waktu itu Mbak Abu itu dibodoh di Mekah, itu mau juga di Mekah. Itu mereka ini Mekah. Ya dia kan sakit. Sakit mau apa coba? Kira-kira kalau kamu pakar wisata yang nggak takut Allah, dianggap seperti itu kan wisata yang memang dikemas oleh penduduk Mekah. Daripada kalau rati mendingan jangan rata-rata mengaji nanti untuk anak-anak. Berfokus ngaji. Sementing kita paham, yo saya rata kok ngaji, saya pikir paham. Penting ngaji bu fokus. Saya ulang lagi ya. Kalau kamu bicara wisata, pasti ilmunya wisata mengatakan Mekah itu butuh itu. Dan nanti diamati juga seperti itu. Jika teman saya ngomong itu bodohnya orang Arab untuk aja wisata terus nggawe ikon bernama Mekah. Nah, makanya saya bilang, kamu kalau menikmati agama jangan bersama mereka, nikmati dengan internal kita. Karena enggak mesti. Coba misalnya dia muji Mbak Arwani atau muji Mbak Mun di depan orang yang enggak berjasa pada orang itu. Kenangannya dia kan sama orang yang melantarkan jadi PNS, sama orang yang melantarkan jadi pejabat. Ini kan figur-figur cara mereka tidak menarik, bakas ini demen biji. Dan itu kesalahan Anda karena memulai sesuatu yang tidak pada wilayahnya. Ya kira-kira seperti itu. Jadi jamaahnya sudahlah senang mulai Allah dan Rasul itu nikmati sendiri atau di kelompok sendiri, di kalangan sendiri. Nah kita enggak, kita memaksakan. Ya itu kalau mana ada non Muslim, ada kode Islam. Wah dulu kita top YouTube ada. Cari uang kubu sebelah, umpit apa banggaan malah pusing kan? Itu jelas aturannya pengiran. Orang suku tobat. Masih tobat ngaji kan? Tobat itu musuh rasa istighfar, gak mandi. Tobatnya yang ngaji. Lalu kan diutang tobat istighfar kan gak itu. Tobatnya yang diutang ya nyawa. Tobatnya yang goblok ya ngaji. Anak-anak. Istighfar itu hal yang berbeda. Kok enak diutang terus apa? Ora tobatnya yang goblok ya ngaji. Maksudnya ono wong ra tak Jumatan istighfar. Kalau buatan Jumatan, ya ora ono ngono apa? Jadi tobatnya wong napa? Wong goblok ya. Jadi jelas aturannya pengiran. Jika kamu melihat orang mendiskusikan ayat-ayat itu secara salah, makanya saya namanya Yahuduna di sini mendiskusikan secara salah itu fa'aritan. Maka kamu dan saya sampai lupa berapa kali saya bilang seminar tentang konsep Islam, tentang khilafah, tentang saya tidak pernah ada. Hingga ini tidak ada. Karena rugi saja. Kita minil pola ta'ala itu paling sakral. Ternyata mereka membandingkan dengan Lenin atau Kalma. Kayak apa tersinggungnya kita? Saya ulang lagi. Misalnya dalam seminar Islam, kamu bilang pola ta'ala itu kan kelima, rumus terbaik. Sementara mereka menganggap Kalma, Lenin, Soekarnoisme dan sebagainya dianggap hebat. Terus kita kan juga ridho, masuk pengiran bisa ini. Tapi mau apa? Salam gelem teko, mau buru salam template. Atau buru kayak kepen populer. Boleh bisa. Dan pasti kita tahu. Coba. Apalagi kalau mereka tanya, apa buktinya negara Islam mana yang bukti makmur? Syria ada makmur, Mesir ada makmur. Mau apa coba kalian? Sementara Swiss yang tidak negara Islam. Pasti mereka akan ngomong itu. Dan kita pasti kalah kalau perbandingannya seperti itu. Daripada ngomongnya serasa teko. Serasa teko, toke teko. Mangan bontekno baru mulai. Tapi kalau kamu datang namanya agak fa'arid kan? Nah mendingan hatta yaqudu fi haditsin dari misalnya seminar makanan terbaik apa kuliner malah dia teko. Karena itu tidak mendiskusikan ayat-ayat Allah. Jadi nak ono kiai kok datang ning acara kuliner diskusi itu malah wong pinter. Karena dia tahu kalau yaquduna fi ayatina butuh fa'arid andu. Hatta yaqudu. Nah ini kuliner kan termasuk kuliner itu goiri. Mana ana diskusi apa kuliner kiai-kiai kono kok. Wah ini enak. Komene nak harus bayar. Jadi eling-eling mulane wong kudu meksa seneng ning gone wong liya. Seneng hubungan subjektivitas kamu sama Allah.
Misalnya caraku seneng pangeran, sampai juga itu. Mana ini untuk ketahui tak penyanyi, kena suara elek protes. Lalu ini yayu kabudut nek malah tapi wong ngapatno lagu malah ning ngene. Malane ra gelem mbek kuwi wong ngene dadi. Mesti nak sing donga ping kabudut nek malah Said Abbas, saya Yasin bangun kan malane gelem. Lah nek aku sing donga iku malane sedih. Malane niru aja 100%. Sakake malane to. Terus misalnya saya Yasin bisa jejer muni keren ini. Kalau cang bewok ning ngene iki. Gusti kula ni pengarang kitab kok jejer wong pesok mabade iki. Jadi kira-kira lho. Ya nek wis pendem isor wit asem. Jadi anut ulama yo dikira-kira napa? Kok mboten ate donga kowe kabudut Mekah Madinah. Kok kula tau sih. Maksudnya sak kula wis gak pikiran. Nanti takbir tak ditompo nek ora terus. Bayangno wis mati wis ngono. Kenapa ngaji di mriki ini mati? Terakhir. Wong iku kudu ngukur amal lho. Leung karuan bangun murid Said Abbas, Said Alawi, murid saya Yasin bin Isa, al-sauri-uripe mondok Mekah. Tiap tahun entek 200 juta go haji, senenge haji koyo ngono. Terus kowe mau urun donga. Sawahmu ora tau bodol. Kowe urung tau adol sawah demi. Cara ngedol yo haram warisan bersama. Wong sawah sengketa kok bodol. Dadi wong wis takdir atau bener itu. Adol ya keliru, adol. Wis takdir ra bener, saya ulang lagi ya. Makanya misalnya gini ya, itu berkali-kali saya bilang. Misalnya kita muji kiai alim, hidup ditahlili rame full. Ya jangan muji itu di depan orang-orang yang melihat itu ada mencama. Pasti komentarnya kadang santri-santri ora mikir kan tadi mau khusuk ora tau ngaji. Gobloke lho ora tau di. Dulu saya itu pernah ditelepon orang, betul ini kisah nyata dari Surabaya. Anak-anak itu bangga karena tiap hari semaan payu. Cara hafid itu kan prestasi. Semaan payu kan prestasi. Apalagi di kota. Untuk prospek kan. Itu kan kalau nyamoni 1.000, 200.000 minimal 1 juta semacam-macam. Singkat cerita itu dia digugat orang dengan hadis sahih yang ada di Bukhari bahwa ketika ada seorang sahabat pamit mau ngatamkan Quran tiap hari kan sama Nabi tidak boleh. Kata Nabi iqra'hu bisarin. Kalau kamu ingin khatam ya per 1 bulan ya. Terus kalau enggak ya per minggu. Ketika sahabat itu menawar supaya bisa khataman tiap hari, kata Nabi enggak bisa kan. Jika cerita itu dipakai hadis subuh sebelah bahwa khataman Quran tiap hari itu salah. Kan jelas itu di hadisnya Abdullah bin Amr bin As di Bukhari. Orang itu si Hafid tadi konsultasi sama saya. Aku yang mendingin, tapi bagian Hafid goblok atau Hafid pinter? Hafid goblok aja wes, nak ngono. Kau tak jawab, mungkin bagian apa? Goblok. Wongnya kon telepon aku. Dan dia sambung. Saya bilang gini. Anda termasuk orang yang ingin menetapkan itu atas nama hadis itu, apa Anda ingin tanya maknanya hadis itu kepada saya? Terus, oke, kita diskusi. Terus tak jawab begini. Ketika Nabi memerintahkan kamu jangan khataman tiap hari, tapi khataman per bulan. Tak tanya orang itu, apa kamu ya khataman tiap bulan? Ya enggak. Ya kan melanggar, kata Nabi kan nggak boleh. Kan nggak boleh tiap hari, tapi per bulan. Apa Anda tiap bulan juga khataman? Ya enggak. Lalu mau keliru nih kok. Mau keliru nih kecangkeman lagi. Nah itu kalau makna matan hadis, maknanya matan. Tapi kalau kamu ingin belajar sarahnya, datang ke saya. Aku yakin kira paham. Jadi itu kan ada duduk perkaranya, yaitu tadi kata Ibnu Hajar al-Asqalani, iqra'u fi syahrin ya tidak perintah secara wajib, la taqra'u fi yaumin juga tidak larangan secara haram. Tapi mana mau anak-anak hafid belajar hadis seperti itu? Kemudian anak yang lagi lari kan enggak mau.
Orang-orang kubu sebelah juga gak mau khataman tiap bulan, gitu untuk nyerang sing khataman tiap hari. Ini apa-apa Islam kok juga serang-serang aja. Tapi apapun itu, kamu jangan membanggakan senang pangeran dengan cara sama kelompok lain yang caranya beda. Dua balik aku mampu dia, wah kunut dungo nganti nangis. Bagi orang yang nggak mensunatkan kunut, tanah aneh. Iya ngelakoni barang ra bener malah nangis barang kan malah aneh. Karena dia menyoal aslul kunut. Jadi makanya mikir ini jelas ya wa idza ra'aital ladzina yaquluna fi ayatina fa'rid anhum hatta yaqudu fi haditsin ghairi. Jadi kita nyari bahasan-bahasan yang ringan yang tidak tentang Allah, tidak tentang Kamane kita ketemu PKI yo. Wedhus sing enak sing nom ya bakat wedhus. Wedhus tidak bakat pangeran. Dan saya punya teman banyak yang hidup di daerah komunitas itu curhat teman saya. Karena dia tangganya PKI ATI. Nah, dari yang sholat, begini ngelantik keramik gitu ya tetap melarat. Jadi tidak ada kata sujud sholat. Darah ini ngelantik. Kamu terus kemudian pada orang ini kamu cerita aku di stop, nak sujud nongwangi. Buat cerita orang yang sujud sama sekali tidak fresh. Ada mencama. Itu cara pangeran di ilmu wa idza ra'aital ladzina yaquluna fi ayatina fa'rid anhum hatta yaqulu fi haditsin. Ini jelas jadi aturan mainnya makanya perlu suwun. Hubunganmu dengan pangeran nek mati mawon, ndak usah memaksa orang lain atau menginginkan orang lain mencintai Allah kayak kan. Wong kita sama-sama soleh saja cara mencintai Allah beda. Sama-sama alim mencintai Allah ya beda. Ada orang alim yang sangat mencintai Mekah. Ada yang enggak suka. Bukan karena benci Mekah Madinah enggak, karena enggak ingin taksilul hasil. Jika mana ini, misalnya dia Madiun, dia merasa wali. Ya Allah mimpi pulau semakam datang Madiun. Mesti betul nanti wali ini, nak pulau mati di Mekah. Terus nomor kali, nak pulau di Mekah enggak jadi sorotan publik, nak tembriki enggak jadi sorotan. Jadi pengen ada tamu ini murah pokok. Tapi itu istihad yang bagus. Timbang gue ini Mekah tenggelam, mendingan yang Madiun. Lumayan ono sing dali di Ciloro kan. Enggak apa-apa. Itu hak bumi Allah untuk menampung sekian orang. So, banyak ulama kaum yang suka di daerah-daerah terpencil. Musim masyhur Abu Hasan Asy'ari. Yang masyhur sahabat dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dulu disalahkan orang banyak ketika beliau meninggalkan Madinah pindah Kufah. Karena kayak apa Fadlul mati dan belum pernah ada khulafaur rasyidin yang meninggalkan Madinah. Abu Bakar sakan al-Madinah, Umar sakan al-Madinah, Utsman sakan al-Madinah. Jadi ketika Ali taruh al-Madinah, sakan al-Kufah. Ketika ditanya, bukankah Rasulullah menghentikan begitu fadilnya Madinah? Kenapa engkau tinggalkan Madinah? Madinah itu hanya tempat. Tapi semua bumi Allah yang butuh Islam, butuh penyebaran Islam. Dan Nasrul Islam itu tidak bumi buah. Watak utama kenabian adalah menyebarkan Islam. Artinya barokah betul. Sayyidina Ali Satan al-Kufah, dia alim alamah, beliau alim alamah, metodenya juga cesplem, banyak orang alim karena beliau. Mimpeni orang paling alim Hasan Basri, dia Sakan al-Basra. Akhirnya kalau ada perdebatan nahwu itu bukan antara orang Mekah dan Madinah, tapi orang Kufah dan Basra. Padahal Irak itu muallak, Irak itu bukan negara Arab, Arabnya itu muwalladi, Arab Basra. Tapi menjadi fusha karena didikannya Sayyidina Ali. Akhirnya kalau khilaf nahwu itu bukan Mekah Madinah tapi Kufah dan Basra. Akhirnya lahirlah kota Baghdad yang menjadi Kubbatul Islam. Itu jasanya Sayyidina Ali. Jika ketua wali tidak lagi di Mekah Madinah tapi di Baghdad. Coba. Ini ketua wali tapi tidak di Mekah Madinah. Jadi istilahnya ulama itu beda-beda enggak apa-apa. Jadi ada yang sangat mencintai Mekah karena ingin Fadlul Haram. Ada yang enggak perlu ke sana karena ingin semua biqaul ardi ju'ilat lanal ardu kedua masjidah. Enggak apa-apa, sementing tadi. Sementing kita punya kapasitas dan saya ulang lagi sementing apa? Etos. Punya kapasitas ini. Nah, saran kula nek jenengan dungo mati ning maklah iku ora dungo nglamak. Aku konsultasi mbek maklah ra gelem yakin.
Ya Allah, aku tidak mendalik. Coba yang di Malang itu kawan orang tiga ulama termasuk saya Abu Bakar atau saya Deni Kaplan, saya Isa, Al-Badar, saya ketambahan Mbah itu mesti Malang dia mau, itu pasti mau. Karena atas kue Kongko malah dungo menolak enggak perlu. Jadi ini jelas ya, kalau suwon Quran itu hormati, hadis itu hormati. Ojo sampai jadi murahan, mereka berdiskusi. Kalau beberapa kali juga bisa seminar konsep hitam tentang negara. Tak delok, kira-kira cinta kaum apa bukan karena saya tidak mau sama, karena nanti memperbandingkan konsep negara Islam yang oleh kita disebut minal Quran diperbandingkan teori Kalmar, ateisme, monarki, republik. Ini kan teori bikinan manusia. Kalau kau kok riso, pengiran kok jujur Kalmar sampai Lenin. Itu sama. Wes ngono, mesti mereka itu membuli kita, mendiskreditkan kita. Nyatanya negara Islam nggak ada yang demokrasinya baik. Banyak pembunuhan di Mesir di mana. Terus apa jadi? Misalnya, karena mereka tidak melakukan syariat Islam, lalu yang melakukan contohnya apa? Tapi contohnya Indonesia. Daripada boleh terlalu takut. Karena tadi mesti camah, tak jamin mesti apa? Nah kecuali tadi mereka mencintai Allah semua, mencintai Islam semua, mencari solusi tentang negara. Ya sudah kita datang atas nama nasihat lillahi wali rasuli wali kitabi wali imatul muslimin wa amal. Jadi kalau tidak kan, itu kalian ngono metode ngapal Quran cepat. Dan apal cepat terus sampai apa? Enggak aku terasa tepat. Memangnya Quran itu cepet-cepetan apal. Bisa sahabat tuh orang ngapal Quran 100%. Yang apal mau nempel. Lihat ini mau apal ayat-ayat yang dibutuhkan. Karena Quran turun itu nggak untuk apal-apalan. Meskipun apal itu baik, tapi karena orang udah cepet-cepetan. Masyhur Ibnu Umar ngendikan kunna utinal iman qoblal Quran. Kita ini iman dulu, ngamal dulu, baru ngapal Quran. Sekarang kamu nyenyek tabiin apal Quran sebelum anak. Waktu itu dia cerita di sini itu ayat 40 muslimin. Wong enggak lara tahu itu 40 itu. Ana ayat 40 ngenteni 13 tahun sama Nabi dadi nabi. Dan ini samanya ana dalil 40. Itu terus piye? Itu ibarat cacilek yang maca halaman pertama sego mek sate bergizi. Terus anak lagi lahir kok pakani sego mek sate. Itu kayak gitu. Ulang lagi ya, jadi kue moco nih buku gizi, ternyata satu itu gizinya bagus, tanam buah ibu, bukan itu kualitas. Podo ayat Madaniyah itu tentu ayat yang mukama, tapi kan ono prosesnya, lagi ora diantem promo langsung aku ayat Madaniyah, akhirnya wabi wong kena hukum faktulul musyrikin. Lah musyrik yang hidup di sini deh, ngaku tasbih musyrik, moro kuburan musyrik, dua akeh. Gue mati kabeh. Allah beberapa ngaji ngono. Karena tadi ambisi itu ngapa lotok gak mikir. Mana ono wong kok kepen hafal Quran cepet. Gue yo mikir dulu khawatir itu mangsa ora ngapal Quran. Khawatir itu wong hafal. Ngomongane ben aku kowe aja mengko nek wis ngomong padu mrampak. Wes wong kitab meneng kabeh ora usah ngomong. Aku sing ngomong. Kalau kita ngomong padu ora apa. Sing ngomong ben aku. Kan kok ono mani muni ngono. Seberapa harus menengah. Tapi bukan berarti kita mengendorkan orang hafalan boyo bareng-bareng. Tak kadari ini dipahami. Nak dulu lakar kabuna atau bakon. Murah kudu juga ada kudu fisik nikah. Kalau masuk Islam harus kafah. Termasuk istri harus membolehkan suaminya poligami. Kalau enggak Islamnya enggak kafah. Pas dulu bentuk bujuk akeh wae. Mana? Ayat itu mulai putus, ayat latar kabuna atau bakon. Kabeh itu setapak ini. Allah itu tahu itu nyambi itu penting, kurang fair itu ya. Kau sahabat itu perang waras, musuh wong kafir ngebut, yo wedi ya mas, wong waras musuh wong rawaras. Ono wong pedang sampai mabuk, sehingga wong, yo wedi wong. Kalau sahabat protes cara tua nak perang ini betul apa?
Lah kenapa cung rabah? Khamri ku masuk robot. Akhirnya selalu nak anil khamri kul fihi ma ismum kabir. Tapi wa mana fi ulinnas. Yo ngene cung khamr yo dosa tapi ora gunane. Oh akhirnya sahabat sing rodok-rodok iki kok ketami-ketami to. Kayak mudik-mudik. Nabe perang ngeflash. Wes brewok wirang ngeflash. Oh yo ganas. Ayo brewok wirang ngeflash wong ra duwe. Wah. Wong ra mapan. Ayo ampun tenan wong kabeh. Wah, semare saiki padha ngeflash. Kowe iku pangeran. Jadi pangeran saking were iku ya wong komer iku mesti disebut wa manafiu. Ya itu yo ono gunane. Lha sampe peno, aku pedang lho Mas, perang saiki tembak kan rapati ketara pedang. Wah ngerti lho perang ku pedang macam-macam. Kowe waras kono gak? Tuntas dong Islam. Jadi itu pangeran sih ngendikan wa manafiu. Ya oleh ngadane lah enggak ilmu ma baru minan. Ya tapi kita itu tane lah kayak coba. Kayak apa? Udah mendalil duduk Islam apa mbahmu. Tapi ono tahapan cucu kok men kampanye masuk Islam harus apa? Nah, kafe kowe mulai cilik ngaji, ora cilik ngaji tua-tua dalil, anak-anak. Ayo cilik ora tau ngaji bareng tua-tua cucu dalil. Kok enak? Kira ngaji mulai cilik ora dalil. Bahkan Allah nanti nyebut nama tempat 14 wa min samaratil nasili wal a'nabi tattakhiduna min husakaron. Allah ngitung nikmate napa inap itu anggur. Itu cek ngendikan tattakhiduna min husakaron. Songke tak kaya anggur lumayan iso ngeplay iki. Kok wong diutang wong sumpek kok nak ngeplay yo bingung. Ono tak artinya gini, Allah tidak pernah menghalalkan khamr, tapi pernah mendiamkan hukumnya khamr. Tidak pernah Allah menghalalkan, tapi Allah pernah mendiamkan hukumnya khamr karena butuh tahapan. Kalau tahunan kampanye gue nak seneng kiai gue tuan-tuan, saya kira untuk mandi. Gue kuat tuh, namun seneng kiai gue boleh ilmu mesti dengan haji, seneng kiai gue tuan-tuan itu dia. Gue buka toko masuk kiai kerabu, dia sampai mati kalau kiai. Kan gak imbang kan gak fair kan, seneng kiai, jenengan seneng alimnya yang ngalah faedah liwat ngaji, orang malah juga terus takokannya urusan ngaji. Nah itu tuh dilatih, aku latih tahu kan, saya alhamdulillah mandi ya termasuk, aku jujur ini jadi mandi, tapi ada di era mandi, aku rawani ngomong kayak aku lah, ngomong aja repot, dibangun remeng malah dosa, ngomong malah. Ya karena kita sayang masyarakat itu tadi senang kiai itu maknanya kan senang ilmu nih. Kalau senang ilmu ya istifadah, ngalah baik. Ya sudah pas ngaji ya. Bang kesuwan terus pulau bertiga rumah tingkat di nopo. Dan kiai itu sebenarnya bukan tuh. Ada. Nah seperti itu harus dilawan. Meskipun lewat sedikit atau dilatar kabuna atau bahkan. Jadi Allah itu pernah mendiamkan hukumnya khamr. Sampai disebut wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu safar. Sudah. Sampai tersono tahap ketiga, khamr haram pada habis sholat. Jadi sahabat tidak oleh ngopena itu. Engko jam 11 tidak oleh menggawe dhuwur. Engko nak berdua oleh Mas. Engko nak mepet asar. Oleh itu disebut la taqrabu sholat wa antum, jangan dekati sholat kalau kamu mabuk. Jadi artinya apa? Boleh mabuk tapi yang masih jauh dari waktu sholat. Baru terakhir khamr dilarang secara mutlak. Artinya apa? Islam itu bertahap. Kemudian saya kalau kubu sebelah sini muni fisilmi apa mbahmu? Wah ono. Jajal sampai nang itu tak tantang fisilmi apa? Saya kira tunggu ngaji nih, saya waco gentenan. Besar tu berwala lah, mungkin tak apa. Waco bener tak ada kita yakin. Ya kan nak nuruti Islam kan ngono. Islam itu kan mengajarkan belajar dan mengajar. Berarti sini kowe wis ora belajar kok juga. Jajal saya tak tes. Aku nak sentuhan tak juga. Tapi rasa lapus. Karena bertahap. Kelas temu jadi belajar. Enggak boleh korban terus mengajar kan.
Goblok. Nah, ana korbane ora iso apa? Boleh korban. Jadi kalau suwon ya, ini ilmu yang luar biasa. Makanya kalau niku kalau dalam hal ini nanti taruh pulau bangun bapak ketemu nasional, nggak tahu jenis bakat agung. Mereka dimencamah, no? Coba misalnya zaman sudah sulit gini ya, enaknya kerja apa? Ya pendeknya gaya rumus apa bisnis batu bara, apa bisnis aspal, kira usah zaman sulit itu semuanya dengan isti'anah be Allah, ngata-ngata no sholat, orang paham malah sholat tenan baru kurang minggu naga. Dan ya sholat tenan baru minggu naga, kok tambah marah sih guru? Malah camah tuh, orang pakai rumus ngono, tak nungguinnya ngono, paham ini? Jelas jadi wa idza ra'aital ladzina yaquluna fi ayatina fa'arid anhum hatta yaqulu fi haditsin. Jadi jelas kalau ada orang yang cara melihat ayat Allah itu secara tidak benar, sudah kamu harus hindari bersama mereka mendiskusikan ayat-ayat Allah sampai mereka mendiskusikan hal yang lain. Karena hal yang lain itu kan tidak masalah. Kamu ngomong uang, ngomong bisnis, kan tidak penting. Keliru ya masalah kan tersangkanya tidak Allah, apa tersangkanya? Tapi kalau kamu ajarkan mereka sholat duha, kemudian tidak kaya, tersangkanya kan sholat duha. Kemudian, mau pakai asing kata. Ya tetap ragu kan. Mulai kalau ijazah-ijazah gitu itu dipakai internal kita yang sudah iman, apa? Iku aja nyatanya ya ramanti sebagian besar. Kan kalau betul nanti, ijazah wong mau coba aja. Mereka betiku ya mau. Nah ramanti mau nyalano wakiah mah. Sembarno. Sombong ini. Tapi itu kita niati menghindari Quran jadi tersangka. Lan ora cocok ono wong nyawa bupati undang semaan benda di bupati. Kulo mikir, kuwi ku ora dadi. Mana ono 1000 khataman benda di. Agak dia ngopo dah. Bareng ngopo dar jute tanah ono semaan. Gus. Cara kulo ora teko. Berarti kowe golek rezeki pangeran maklum yakin maklum. Maklum. Karena orang melarat itu pangeran maklum. Dari itu nak rasa makan ramangan malu. Tapi nak itu Quran itu selamat. Nak kita niatnya ngono. Selamat. Karena Quran pas-pasan wae anak-anak semaan kepingin nih. Mergo dhewe tos nang anak-anak semaan kan. Ini kan potensi gak ngasil kan. Nah potensi ra ngasil satu kira usah. Kok tersangkane itu. Ibu pesan dulu sama ndak harus anu saya. Tapi kok kita pengiran tanggung jawab. Ini saran saya seperti itu. Apa saja momen apa saja yang potensi Allah dan Rasul jadi tersangka, itu tidak usah kamu bawa. Itu maksud wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbuha adwam. Jadi kita tidak melakukan sikap-sikap provokatif untuk menarik orang lain bersikap provokatif juga. Saya itu punya cerita banyak. Yusuf Qaradawi itu pernah begitu bangga karena ngerayu Paus. Saya ulang lagi ulama Al-Azhar dan ulama Timur Tengah itu jalan ke Paus karena Paus itu toleransi. Di Vatikan itu kan terkenal kan country negara dalam negara gak ada masjid sama sekali. Padahal negara besar. Dan kita ulama-ulama ini minta supaya di Vatikan ada masjid karena di situ ya banyak wisatawan Muslim, banyak komunitas Muslim. Tinggal cerita sama Paus dituruti. Ya mungkin tadi hubungan apa? Globalisasi. Sebenarnya kok suatu saat tinggal 3 bulan atau 4 bulan ternyata apa? Mereka minta supaya di Syria atau mana daerah yang paling semuanya Muslim minta ada gereja. Karena kabeh ono regane apa? Itu kan mirip nyon sewu kasus-kasus tokoh-tokoh besar Indonesia pernah datang ke Teheran minta supaya ada masjid Sunni karena di situ ada Imam Ghazali. Imam Ghazali makamnya kan di Tus di mana? Iran. Ulama-ulama itu kemudian rembukan setelah di Indonesia. Iran sanggup, nggak apa-apa kita bikin masjid apa ahli sunnah. Setelah datang ke Indonesia dirembuk meneng. Iya saya sanggup. Suatu saat jalur masjid Syiah di Jakarta. Kumpul dituruti, regane yang dulu. Akhirnya gak usah. Kayak apa? Itu artinya gini, boyo mikir gitu. Dalam hukum sosial tidak ada timbal. Makanya saya agak suka, misalnya ngaji di sini wong niat tuan saya suka, bukan karena saya sombong. Nanti mengukur suasana ngaji, Pak Aswani kok orang respect.
Ngukurnya itu urusan sowan, bukan urusan ngaji. Lama-lama mesti begitu. Padahal kita di sini nih ya, sama wali rasulan kan sudah semua ukurannya tentang ngaji. Jagongannya bareng ngaji, ngamuknya pas ngaji, tulisan dari kita. Misalnya pas ngaji dari kita. Tapi kalau saya ada sowan nanti gitu. Misalnya aku lagi mikir apa, Mbak kok sini sudah. Itu rumput, apa? Menurutku tak pikir. Masa mau goblok. Jadi karena tadi nanti efeknya pasti menjadikan sowan ini menjadi status hukum kan dan kamu jadikan tolak ukur. Akhirnya niat ngajinya biar itu saya ada ingin. Kalau ngaji ya ngaji. Sholat ya sholat. Makanya aku setuju model hukumnya pengen. Sholat itu haram mangan bermobil. Jelas. Sholat kok mangan bermobil. Ya sudah. Tapi nak mangan dari pengiran jurang satu orang mangan yo mangan cek jelas. Kalau aturan main itu kudu ngaji yo ngaji, rasa mikir sowan bareng anak-anak ngaji yo ngaji. Kalau tak percaya nonton, saya jarang ngaji gak sinau dulu karena saya tidak ingin pendapatnya ulama dulu saya beda. Orang ngaji tidak sinau itu orang sombong, mau gayanya sopan lah. Apunten mulo gitu, namun buat sakit. Hanya rai sopan tenang. Gak betul. Nak ngaji belajar setidaknya baru tanya belajar kita punya riwayat dari makalahnya ulama-ulama dan itu kesopanan kan karena ilmu masih musalsal apa? Sama juga minimal 3 kitab yang sejenis. Misalnya tema fikih, pertama saya mesti mengkaji dari sisi fikih. Karena sekarang jarang orang mengkaji. Wong ngaji tafsir ora iso fikih itu bohong. Sekali tidak mungkin. Ayat Quran itu turun, itu konstruksinya masyarakat sudah jadi. Saya ulang lagi. Jika ayat itu tinggal bilang ini ma'ruf, ini mungkar. Gue yang mikir, Quran tak cukup. Cukup dia Quran itu membahasakan barang tidak benar itu mungkar. Mana ada mungkar apa? Angkarohul aklu. Sesuatu itu diangkari oleh akal. Maka ada mungkar pakai sebut isim maf'ul. Ma'rufun arafahul aklu. Sesuatu itu dikenal oleh akal. Jika ketika Quran bilang wa'mur bil urfi, lakukan sesuatu yang umumnya wong. Umumnya wong itu ya kepengen dihormati, ya kepengen diganggu. Ya sudah seperti itu. Maka kamu ya jangan ganggu saya tidak ganggu sampai. Pokoknya bapak itu tidak pernah undang sampai, karena saya takut ganggu. Soalnya sama nih kiai. Misalnya malam ini tuh kepayon, tak undang kan coba. Misalnya kepayon tuh orang bisa, tak undang oleh bapak rata songong itu kan rugi orang itu kan. Saya tahu itu. Jika saya tidak tahu enggak, orang yang larang malam itu apa yang jual gara-gara tak undang oleh bapak, nggak harus jual. Itu juga saya merugi. Makanya, menurut tak pikir malam. Iya, kalau apa yang lagi undang itu semua pokok ngatur-ngatur dia. Aku itu bener malah apa yang bisa komen. Supaya orang ini mazhab saya, tapi saya tetap nggak mendorong dia lain seperti saya karena orang itu boleh lah. Misalnya ada dia lain yang undang alumni dan ada alaqah silatur. Dia mau itu bagus. Siapa yang memungkiri bagusnya silaturahmi itu bagus. Tapi yang punya pikiran kayak saya, aku ditekdir pikiran ngono ya kudu nglakoni istiadatku, pengenan tekdir pikiranku ngono. Saya tak ditekdir pikiran silatur, dia mau. Tidak ada masalah dalam hukum Islam. Ikhtilaful a'immah, kalau dia ulama betul, khilafnya tetap roh. Saya ngaji itu jarang dipanggil seperti ini. Nah ini ketemu Nabi, kenapa akhirnya tahu bang? Wiring-wiringan kalau saya dengan mereka satu derajat, jadi umat itu ya Rasulullah. Tapi kadang-kadang saya ngaji ya pakai solusi wiring-wiringan nak maqamul alim faqal jahil. Ya tapi yang mau pisan-pisan juga syarat ya wah. Tapi terbanyak saya tetap sederajat terbanyak. Masuk beliau ini umat kajian. Misalnya aku takoki kajian Nabi ini mah ya ba ta'alamu niku ya umatku. Apunten Mas, mboten ngerti. Salah. Jadi ulama semua itu gini, banyak ulama. Abdul bin Mas'ud itu kalau ada yang beres ngamuk-ngamuk. Kan dia kalau mau ke masjid nanti orang alim alama sahabat bisa beres atau gimana? Kita kok kok mel aku beres atau jenengan mirip. Kalau kependenan jenengan, dapat Abdul Zillatan ditape wa fitnatan lil matbuk. Kowe melo aku kuino. Aku rawan ujug mergo kamane diderek. Ora usah. Man kalau nanti lagi biasa lu dia, kita juga tahun-tahun di rumah. Kalau termasuk pengaku mazhab Abdul Razak.
Tapi ada juga ulama yang seneng diderek. Guling-gilingan nak sing di anak gue ora cinoko. Kiai yo iso duwe geng, wah. Kena delok film Cina iku ape nyumet rokok ono sing. Oh, iku yo kiai-kiai iki buktekno. Ini ra kalah mbek geng apa? Wandel ono nata ono rokok ono sing nyumetno. Iku yo apik cara aku. Yo bantu lumayan aku apik. Gue ini-ilingan awang soleh ora kalah mbek wong. Kurang masalah cara kula. Gue ini-ilingan nak al-alim iku mungkar, tetep terhormat. Nah, kula itu semuanya gue ini-ilingan nak ngalim gue ikhlas, pengeran ora perlu untuk walesan dunia. Sudah di sini. Kalau nganti saya ini biasa, di anak kula gambar biasa, ngetero teng pasar gambar gitu biasa. Kalau turun dua anak kula biasa. Memang saya ajarin gitu, kalau butuh uang bapak dibelum bangun. Sampai sekarang anak kula biasa buka kula jalur dulu. Karena dulu istri saya itu proses, karena istri saya orang Jawa Timur, itu udah diasap. Kata saya itu lebih suka ilmu di mengadab. Adab itu nomor 2 juga, nomor 1 ilmu. Maksudnya gitu, orang yang paling wajib tinggal ngelo anak itu bapak itu orang. Nggak mungkin dong, orang lain itu ora wajib tinggal ngelo anak. Nah anakku butuh duit yang wajib, roh ya aku. Ibu ilmu, jangan aneh dong, anakku butuh duit kok ngejauh tinggalnya. Akhirnya ilmu bujuku nombor. Sampai jadi ya. Orang kadang ada orang potong cilik itu bukan anak ibu itu sopan. Dia malah anak jalur dia malah itu betul. Udah kok goblok non. Kamu itu pakai ilmu dulu bahwa orang yang paling berhak diganggu anak ya bapaknya atau orang tuanya. Tapi kan gak ada santri itu rawong tua. Karena nganggo hukum adat santri itu rawong tua ya tetap gak ada hubungannya dalam fikih. Kalau non gak fikih. Ya jibu alal asli nafaqatu ahli ila kiai. Ora ono istilah iki ora ono. Bocah goblok ora tau ngaku hukum pangeran iki kan ono Quran wa alal maulud lahu rizquna wa kiswatuna bil ma'ruf. Sing ditegir dia anak maulud lah iku amane wong tuwa. Ana-ana. Mantap ya anak-anak kulo. Mungkin ada yang gede, tapi itu hidup biasa. Nah, hidup biasa. Anak kulo yang pun aliran itu biasa. Kulo turun lagi biasa. Memang satu. Kalau ingin jalan-jalan bapak itu supaya orang itu terbiasa profesional sesuai hukumnya Allah kalau wajibannya anak yang orang tua sudah titik orang itu tak ketua kiai tidak pun di hukum ini macam-macam kita tak foto-foto orang itu tidak ini lo kaji Nabi coba Rasulullah itu sholat Hasan Husain numpaknya tenang mereka yang pantas ditumpah ibu punya ya baik. Ya Nabi nek mati wae. Ora kudu Nabi kok ngene piye. Ora. Kowe ora salat anak apa ojo. Apa malah masjid ra oleh. Kok kuwatir penampilane kurang. Khotbah wae putung mlayu te ben. Khotbah kalau direngek barang mau. Alhamdulillah salat salam ber. Mari ka pengcai gale nang putu kok. Kalau tiru khutbah ngomong panjang-panjang itu turu ngomong. Ngomong syarat rukun nak dua. Eling-eling ilmu itu di atas adab. Ilmu itu. Nah, makanya adab itu menjadi halal setelah ilmu. Misalnya gini, kita berkali-kali nyontok. Senyum itu baik secara adab. Ini di bojo ayu men senyum wong lanang liya. Tak kuat itu. Makanya Quran ngatur ya nisa an-nabi lasuna ka hadim minan nisa ini takoi sunnah fala takdo nabil qauli faya sama alladhi di qalbi. Jadi wong wedok ayu kok misale manggon ayu sopan sono muni buat monggo nak pinara kriminal urai-rai ngono mesti pikiran berarti gelem Lah iku dari Quran Islam payat ma'al ladzi fi qalbi maradun. Sopane cawe itu ayu bagi wong sing hiper iku dianggap gelem. Makanya halale senyum itu bergantung halale ilmu. Paham ya? Jadi ilmu dulu baru ada. Nah, misalnya ono wong diutang kowe wajib nyaur dina Senin. Ketemu kowe senyum, yo nyaur sik lagi senyum. Kok sing wajib iku nyaur. Anak-anak wae. Ojo kok senyum mbok nglabuhi ben ora. Makanya kalau sekali cara ilmu salah, senyum itu jenis modus. Jadi ora adab tapi
Modul. Jadi misalnya kayak murid diutang ke sapi 1 juta, beras ditagih kirim apel, bariku kirim kopi. Iku jenenge ora kok modul sih jenenge. Jadi itu gak kebaikan jenenge modul. Jadi hukum akhlak itu badal ilmiah apa? Ana wong mulang tafsir ra iso, ora tau sinau ra iso. Terus ngapunten nggih kula tetep belajar men menapa karena tetep nak macam salah, tetep salah, ra ngapunten pangeran, tetep dolla wa adolla menyesatkan. Ora amen muni ngapunten ae, salah ya salah. Nah, apa artinya kayak minta ngapunten? Nah, itu udah ahli kamu, udah keahlian kamu. Man bocom min. Mau muni ngapunten ngapunten itu ora penting. Jadi ilmu dulu baru agama. Lalu misalnya ilmu rasa ada pak, rentenir musuh warga kabeh. Rentenir itu perempuan yang itu paling gampang senyum. Lembaga-lembaga keuangan itu kayaknya ayu-ayu paling murah. Iya. Tapi senyum ini lembaga-lembaga itu senyum ibadah apa senyum apa itu? Dia orang tak senyum ini gue orang. Karena kalau terus-terus nonyon saya ibadah paling kagak senyum ya wanita-wanita nakal itu. Iku sering senyum atau sering mermut. Terus barani halal. Senyumnya wanita-wanita penggoda. Ayo halal apa haram? Karena senyum kabeh ibadah berarti mereka orang paling banyak. Jadi semua hukum adat itu badal ilmi. Semua hukum ibadah itu setelah ada ketetapan ilmu baru itu semua itu tadi ada orang baik, niat baik, kemudian senyum, maka senyum ini ikut ibadah baik. Tapi kalau wanita penggoda terus senyum baik kue, ya sudah ini nggak menjadi hukum baik meskipun senyum itu bagian dari ibadah. Tapi kan konstruksinya sudah rusak min awalil amri karena niatnya enggak baik. Jadi namanya al-adab itu badal ilmi. Berarti al-adab dan sudah harus seperti itu. Makanya saya ini ngomong orang tentang ilmu, rowe. Mereka Nabi luar biasa, menghentikan ilmu masyhur kan. Ada sahabat diskusi halal haram, yang satu hanya dengan pangeran. Nabi sempat berdiam, saya ikut apa? Yang dungo, apa ikut yang ngaji. Kemudian Nabi ngendikan mereka yang berdoa itu terserah Allah kalau mengabulkan ya monggo, enggak ya monggo. Tapi kalau yang mendiskusikan ilmu adalah ngendikan hukumnya Allah, maka saya ikut mereka. Nama bu itu mu'aliman karena saya ditugaskan sebagai pengajar ilmu. Coba wong dungo itu orang nakal lagi, nak terus. Orang nakal dia, misalnya ngatain, bisa kayak bayarnya. Dan sama tetap dungo orang ramah itu. Orang nakal dia gitu. Misalnya saya hubungannya dengan bangun, misalnya bangun cerita gini, nah itu tamuku kayak kopi, nah awan teh, nah sore kayak iramet. Hanya bikin aturan saya sebagai cadal. Kemudian aku mau dungo, ya ini sementing kulon-kulon tidak ada jenengan. Perintah-perintah diabaikan tapi mau jaluk tidak nih. Allah itu ngatur di Quran, iddah itu begini. Kalau orang diceraikan iddahnya gini. Kalau cerainya karena mati iddahnya begini. Kalau kamu haji tawafnya 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad. Setelah itu kamu sa'i. Setelah sa'i kamu baru boleh tahalul awal misalnya. Orang di rumah, semua aturan orang di rumah. Saya ketika Allah ngendikan yang multazam donga mustajab di rumah. Terus hubungannya dengan Allah mau donga tidak mengerjakan aturan, itu kurang ajar. Boyo mikir untuk ini. Saya pas Allah ngendikan aturan diabaikan begitu saja, nih pas Allah ngendikan yang multazam dong itu makamut. Terus kowe ra tawah hubung ping 7 ngaloni multazam. Makanya saya termasuk ulama yang doa warna. Bukan Pak. Jumlahnya ayat doa dengan ayat aturan itu masih banyak ayat aturan. Coba ingat soal warna syair lapangan hajal itu satu. Semuanya aturan. Al-Hajju asyuru ma'luman paman farodo bina hajjah fala rofata wala fusuku wala dalam kita. Kena ismani kaji aturannya gini. Tawaf 7 kali. Dan saat tawaf itu kamu jangan berdebat, jangan selingkuh, jangan maksiat. Rapati kono ngomong. Karena awangnya kayak pengumuman. Neng kono nonggon mustajab ya kumul. Wah, dulu. Wong egois itu apa itu? Lalu kalau tenang, kalau berkali-kali tuh. Aku tahu dulu orang perkara sombong. Tak dulu oleh saya itu.
Mesti untuk keliru mengkata kok dua titik mau. Jadi gue syarat ya, itu mau umum apa pada tidak punya tanah baru. Lihat itu mau tak kurang. Ibu yang mutawif itu cuma tak kurang tinggal. Cuma profesi banyak di mutawif. Ditunjuk dari mutawif cuma kilo kan masih ada 3. Boyong mikir kayak tadi ibarat gitu ya. Allah itu bikin aturan kita. Sholat dimulai takbir, baca Fatihah, nanti ruko, itidal, aturan itidal begini ngadep jejak, aturan sujud meletakkan tujuan. Ya sudah itu kita dengarnya karena itu dawai Allah Subhanahu. Baru setelah kita dengar semua, Allah bikin fasilitas. Pas sujud itu doa itu pun kita dengar. Tapi ya kadarnya, tetap yang paling konsentrasi kita adalah nuruti aturan itu. Makanya Nabi terus diikuti kelompok yang diskusi tentang hukumnya pangeran. Dia ikut kelompok super. Karena yang berdua ini memikir awalnya. Tapi itu dunga elek di bawah. Cuma proporsional, no? Proporsional. Nah, ada nih. Ada nih kulo. Orang dia mesti salah paham. Kulo. Orang salah paham gue. Mau ketemu pangeran. Bener dia aku beda. Mana? Nantang itu saya isi sebentar. Ini kita bukti. Kiai sing ayat Quran 30 juz, jadi penting dong metok. Jadi Quran diringkes om. Jangan takut ida ya paham, mutola kau ya paham, kebiasaan sholat tarat ruko juga. Pokoknya sak Quran mau isinya dong, mau itu mukul ibadah. Mau jibril gak ilmu, iya Quran itu jadi menutup. Padahal nak ketemu pulau, aku yang mulang peke, sholat pulau bisa sinau di kafe. Caranya haji lah sinau di kafe, lengkap peran pulau. Kapan? Quran bakat tidak yang ulang berkait jelas. Kita wong kita salah tata puluh nami dawatil khair, nami dawatil hamil wa Allah amali ada 5 atau 6 amlalu. Nanti kita mati 4 bulan 10 hari. Terus ini tak mau kiai. Kau mau paling dunia? Nuwun di dalam jenengan tahu tidak bahwa tadi. Tetap ngomong hukum bapak no. Jebuk yo ngomong iki. Wadah itu, anak aku ngomong itu udah aman. Tak apa aja bagian ngamuk. Kalau satu uang ngamuk itu pada itu pada. Terus jadi sitok, apa? Jadi sitok, gue praktis efisien, apa? Aneh-aneh. Dan Dewi Pangeran nak ngiling itu bareng di Quran wajah kiri antus salah dulu. Kuabe mufatir dari dia itu Quran. Berarti kena ngiling ngomong, nganggo perangkat itu. Nganggo ngiling itu kan. Betul tenan itu asli, original loh. Belas wajah kiri antus salah dulu. Kul anak kuning bunyilah. Pengucap bersurah Muhammad anak kuwono to nyembah kita. Anak bujono to nyembah kita minggu dilakukan Italiano. Kita nyembah main perkara layan kau kang ora manfaat apa mana kita juga jadi lan nyembah ini. Walau guru kan orang bayarnya apa mana itu. Gitar dia misalnya kelan tinggal kita. Bahwa tema itu akan kamu jawab. Jadi menunjuk anak manusia dengan fitrahnya itu janggal ketika disuruh menyembah selain Allah. Nanti anak itu kan berjawab iskal itu dan moto aku nyembah sesuatu yang sebetulnya tidak manfaat kita, tidak manfaat kita. Misalnya kita nyembah batu bisa kita bakar, bisa kita pecahkan. Masa kita yang punya akal nyembah sesuatu yang bisa kita bakar, kita pecahkan, bahkan benda itu jadi objek kita. Kan begitu kan, kita yang punya akal yang bisa menjadikan benda itu jadi objek kita, malah kita menyembah sesuatu yang jadi objek itu kan bodoh sekali. Makanya bilang fitrah manusia itu anak suku hidup masa kita menyembah sesuatu yang tidak artinya fitrah kita sebetulnya iskal atau janggal untuk melakukan kesalahan. Karena fitrah manusia itu salimah, salimah. Makanya Allah pernah mengukur kebenaran itu sederhana. Fa'akim wajhaka lis-dinil qayyim fitratallahi allati fatarana ta'ala. Agama ini adalah agama fitrah. Agama kita tadi, misalnya istri, bujune Zaid, ya sudah yang berhak melawan istri ya Zaid, karena bujune kan gampang, secara fitrah kan apa? Gampang. Sri itu anaknya Zaid, ya sudah biayain Zaid. Nah, agama datang seperti itu, yang berhak melawan wong itu ya sing lanang bujune. Sing wajib nafkah anak yo, bapak. Kan normal semua. Sing pantes dinyal anak yo bapak. Ini bet, misalnya ono hukum ini. Anak dia itu
Sing perlu dinyal-nyalo nanti ini. Bapaknya dibatno sapa dinyal-nyalo aneh gak ono hukum ini. Aneh gak misalnya orang hukum ting. Khusus anak dia ini perlu dinyal-nyalo itu nanti ini. Bapaknya rawu aneh kalau hukum ini. Aneh. Tak termasuk dia yang enggak aneh. Mana kalau kan saya ingat anak lo sekolah SD di pasar karena saya yang benar-benar tidak aneh. Waras. Karena prioritas jelas. Nah, kecuali kayak kudiro itu tetap diomongnya. Kiai walim malah nuwate untuk melatih jatuh. Ibu tenang saja, yang mulang tenang. Orang kiai itu upah pondok rasa. Nah, kecuali kudiro itu beda. Jadi aku lah suatu saat ngalami seperti itu. Misalnya suatu saat kiai pun kabur, nanti seminggu semua jelas dulu. Itu suara tuamu mulang. Itu kan anakku sekolah nggak diraro. Kelas biro raro, tapi nggak ada di biro. Saya kira yang belum. Jadi orang tamu tak paham aneh-aneh. Itu ngaji paling aman. Kalau itu, beliau dulu ngomong senang mengalim, artinya senang ilmu yang ngaji itu aneh. Soalnya aku dukun, ditakut tanggal. Wah, menurut bulan dan balik kita ala aku sini yang atas diri itu. Narsi itu balik kita mesti apa? Saya tinggal tahu saya kemarin jalan di toko Allah, dia jalan. Uangmu nak mau trik no Allah, bayangannya Quran, tas bayangin. Kalau lagi kau jadi uang, kita buat bukannya satu ing lagi, atau lagi satu ing lagi. Coba saya ini berapa? Bil arti dalam ini. Uang nak tetap di hati saya orang kali ini. Mutahayiran kali ini, misalnya lagi, kalau bolak-balik ngomong ini tidak ada kamu. Kau nak mau coba tafsir, kudu buat tambahin misalnya. Karena yang ada di tafsir itu ada imam, ada pengira, tapi ada mufassir. Dan itu tidak bisa membatasi jamek atau komplikasi kalame Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nak Quran bahkan atau mufassir ini malah menjadi sempit. Paham ya? Jadi mufassir hanya mentaswir, sebagian gambarannya seperti ini. Malah nih kalau itu cara paling cocok itu anak tutolisi, semua tenan. Si anak itu setiap mungkin gawe contoh di komentar ini, tasbiron di tilkal qaidah atau tasbiron di dalil hukum, lal asru bidalik. Ini penting saya utarakan karena lafaz itu yang digandaki Allah itu tetap kualitasnya jamek, komplit. Kemudian oleh mufassir malah menjadi kecil. Kenapa menjadi kecil? Karena manusia, mufassir tetap manusia. Misalnya contoh gampang ini misalnya, ada orang ekstremis gitu, terus nafsi asidah alal kufar, gasak ya orang kafir. Semuni ngono apa mufassir, semuni gasak bareng. Mufassir, asidah itu jamaah sadid. Sadid maknanya sesuatu yang keras. Keras itu tidak mesti punya akibat pada orang lain. Misalnya gini. Dong kena gawe beton atau gawe sapo, itu yang keras. Terus kemudian setelah keras ini, keras dan kuat. Ini hanya punya akibat kalau ditopang bangunan itu kuat untuk menopang bangunan. Apa punya akibat terduduk uang? Nopat. Atau begini, kata keras itu untuk supaya nggak punya efek dari orang lain. Misalnya saya bilang gini ke anak saya, Hasan, kamu jadi orang yang keras. Maknanya tidak pernah lecet ketika dibenturkan oleh orang lain. Misalnya saya bikin tembok itu kuat. Supaya apa? Kalau kena benturan, kuat. Jadi keras itu tidak harus punya konotasi nuduh wong liya. Dan saya ngomong itu orang lain gitu. Paham maksudnya? Jelas ya? Jadi wong itu semua yang dikatakan mufassir itu tidak mengikat Quran. Karena Quran yang mengikat asid saja. Sama misalnya saya mengatakan ini. Tetapi jadi wong sing apik, sing gampang senyum. Nah kata gampang senyum itu maknanya apa? Menyenangkan orang lain dengan sesuatu yang tidak madhor. Jupule dia senyum gue modus bodoni wong lewat multi level. Wah, senyumnya wapol senyumnya, wapol yang bener senyum. Karena tadi maknanya senyum tidak lagi senyum tapi apa? Melakukan sesuatu yang manfaat. Kalau mutlaknya senyum, mau rentenir ya senyum, lonte ya senyum, mau ngambil bodoh di uang ya senyum. Makanya kata Imam Ghazali, fal ma'ani awsa'u minal ibar. Di mana-mana makna itu lebih luas ketimbang redaksi. Paham ya?
Jadi jelas. Jadi misalnya aku mendingan ini cadar mutung, nah anak tamu itu suguhi kopi. Mana nih ya suguhi sesuatu, nah itu pamit kopi. Tapi maknanya kopi itu pas kanggo tamu plus manfaat. Suatu saat ada orang bilang gini, ngapunten Kang kula niku darah tinggi. Wong dari Pak kopi di kopi jenengan mana ada orang. Kopi itu yang maknanya sebatas tadi pantas itu. Tapi nanti otomatis maknanya kopi yang manfaat, apa? Sama misalnya aku bilang, nak orang tamu itu menjual bodoh-bodoh di jadi, juga kopi darah tinggi, tak kebalau mau minum. Makanya kata Imam Ghazali, palmaani awsa'u minal baru itu semua ulama nih. Kalau kurang tahu ngaji ulumul Quran atau jadi fasih budak. Ilmu itu rumah. Tapi kalau ini itu karena kata mutul ke kata ulumul Quran. Karena nggak bisa kamu analisis lapat tambah ilmu mutul itu tidak bisa. Urut ilmu mutul itu yang analisis. Juga di istilah mubalik zaman Nabi uang mulan itu jadi mubalik. Orang orderan yang ngomong orang. Orang nyampe nang ngomong dia itu. Jadi Nabi akan ngaji ini. Pesannya terakhir liubali wa syahid ning umum. Dong sing ngaji ning aku kok nyampe nang sing orang. Tahu-tahu ana era zaman balik itu profesi orang mlebu hadis itu. Jadi nek ana fadilah mubalik orang sing ngono iku. Pun mesti ora sing iku. Paham, jelas. Jadi percaya itu berkali-kali. Kue anak mau tafsir itu malah jadi goblok. Kenapa tafsir malah goblok? Maksudnya tadi tafsir itu membatasi, membatasi karena sekarang manusia. Nah akhirnya Imam Suci urun gawe tafsirul masalah, tafsir misalnya kayak tadi, misalnya ada kiai bilang gini. So kalau ada tamu itu nak apa istirahat, tata no bantal. Itu mau kalimat yang sudah gitu. Servisnya orang tidur itu tata no. Yang sudah maksudnya servisnya orang tidur tata no. Ketika sholat bantal, hasilnya tuh sholat bantal. Ternyata rumah walimah. Kalau ini, coba orang walimah. Sebenarnya menentu bantal. Jauh artinya bantal langsung kerami orang tua. Ayo baru gini. Maka kalimat bantal adalah makna itu nak no tamu, apa yang dikira tata no bantal dan seperangkat yang dibutuhkan wong isi. Tapi kalimat itu makanya tersoal Islam pribadi Islam itu wa iradatil kul. Yang disebut khusus supane bantal, tapi wa iradatil kul semua perangkat yang dibutuhkan dalam istirahat. Lha iku ono ilmu ne, ora kok wong tak terpak kok. Lalu bilang, goblok itu laku-laku. Mana ngaji? Ngaji fokus, orang macam-macam rasa berani, maham nong itu ramai paham. Jadi jelas, jadi mutakhairan layat di enam ayat dan itu dari Imam. Artinya gini loh, orang bingung itu rapat sampai moron siapa mulai irah. Ayatnya Imam Suyuti itu nyontewu ya alfa dalam satu hal. Bingung kok enayat. Nah jadi orang bingung orang enayat sih yo. Bingung. Pak, itu maksudku loh. Tapi Imam Suyuti malah contoh enak. Ya dah. Sajane jadi orang bingung ya enayat sih yo. Dia bingung jadi orang jelas. Nah ya makanya justru kalimat ini membahas. Tapi tidak apa-apa justru. Mereka ngaji ya terbatas. Dan waktu itu cukup tak tahu kenapa bapak terbatas. Kamu ngerti yang motor ya terbatas. Tidak ya akan malah mutah. Ya wes nak ngono nggih pun mas, kan masalah kan. Tapi saya berkali-kali bilang Quran itu ra iso dibaca mufasir. Quran tetap kalamun jamah, napa? Kalamun jamah. Ini komplit. Kalau ada keterbatasan itu karena ini kalau anak ini kan misalnya dari sholatnya yaumil Jumat, kalau kamu dipanggil dari Jumat. Jadi artinya, oh wajib tekan yang masjid itu nanti dari Jumat, nah orang ya orang. Lah ya kan ini yaumil Jumat, itu goblok. Wah yore, kalau anak kan nuruti sore pulau itu berarti wajib sholat atau Jumat toh nggak ya kan ini yaumil Jumat. Itu perlu dobat non. Lah anak foto-foto Jumat toh orang kok pas oilal zikir, pas oilal Jum'ah ya. Cara pandang tidak seperti itu. Jika kamu dipanggil dari Jumat, nah, kelebihan dari Jumat itu apa ya? Sholat berjamaah. Ya sudah, hanya diambil mutlakul jamaah. Makanya kata Imam Ghazali, saya pernah belajar. Kali kita ulang waktu, nah itu bukan.
Ilmu usul fikih paling angel jenenge tangkiful manat. Tangkiful manat itu gini. Ada sekian peristiwa gimana, tapi oleh mufassir atau oleh ulama itu dipilah. Ini enggak penting, ini enggak penting. Makanya tangkai maknanya nyortir, manat itu yang terkait. Dari kata ana atau yuni itu, tona atau yani. Pokoknya dari kata manat sesuatu yang terkait. Terus makalah ulama tasawuful imam ala qariyah manutun bil masalah. Contohnya gini, ngomong tenang. Di teks hadis itu apa hadisnya? Ja'a Arabiyun, ngomong Ja'a Arabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah inni ahlaktu. Qala wa ma ahlakaka qala wa qatu ra'ati fi nahari Ramadan. Sudah. Datang seorang Arabi wong desa kepada Rasulullah terus dia bilang saya rusak, kenapa saya menjimat istri saya di siang Ramadan. Maka kata Arabi, kata Imam Ghazali dibuang. Ini penting enggak Arabi? Enggak penting, penting mutlaqur rajul. Suatu saat orang wong kota, lah aku wong kota ya. Berarti ra mesti hukum itu ya syarat ya blok. Kata Arabi itu kebetulan yang alami itu wong desa. Tapi hukum itu khusus wong desa pada apa saja? Siapa saja. Begitu juga yang bisa dijima itu hanya istri apa memasukkan amat. Amat. Jika kalau peristiwa itu kamu tidak jima istri kamu tapi jima amat kamu, tentunya sama apa enggak? Sama. Itu jenis tangkiful mana? Lafaz yang ada di hadis disortir, mana yang terkait hukum, mana yang hanya kebetulan wasi'ah. Paham ya? Ya sudah, artinya Arabi dibuang. Diganti mutlaqur rajul. Zawjah yang diganti. Siapa saja yang halal dijima, termasuk nomor amat misalnya zaman. Nah, yang repot. Terus ya ini yang mulai perdebatan ulama. Rumah tenang, benar bedanya tahu ngaji be orang. Yang jadi perdebatan kata waktu jima itu. Lagi pertanyaannya, jima buju halal atau haram? Buju halal. Nah sekarang misalnya ada orang iftar Ramadan bil akli, merusak Ramadan dengan makan. Orang udah rawo sedang bawa mangan mie, atau nyate. Sorry mama, dia wajib bayar kafarah uzma, yaitu poso rong bulan. Kenapa? Loh kalau jima itu kena kafarah besar karena jima itu halal. Dan kenapa kena sanksi besar? Karena hakku hormati Ramadan diwiri udhrin syar'iyan merusak hukum Ramadan tanpa udzur. Maka makan pun tanpa udzur ketentuannya sama. Cara Ramadan mari. Karena sama-sama melecehkan Ramadan tanpa udzur. Padahal di hadis jelas kata-katanya waktu jima. Tapi pertanyaannya loh jima itu masalahnya apa? Halal toh. Nah sekarang makan halal toh. Ya sudah ketentuannya sama. Semua hakku Ramadan tanpa udzur syar'i seperti itu. Itu jadi tangkiful mana? Kira iso ngomong gentanya aku lah, murang tak. Agar gelem sing ngaji ya. Sampai bubar. Jadi kayak apa angele ngaji kayak. Ngaji tafsir kok mau sinau sawi, tafsir itu masih sejenis kan lanang tenan yang mau usul fikih. Sejujurnya semua. Bapak utang itu mana nih kok sampai mana tuh? Tapi itu ilmu. Tapi itu Imam Ghazali itu termasuk alim ilmu. Ini kita ngarang kitab seperti ini Mustafa. Ini Mustafa. Wes ya kenapa mau tak kuras paling tahu. Mau ya stres nomor. Taruh rata mau tambah pusing. Aku kadang-kadang itu kilatan mau tutup tapi tak jamin ngaji kapan daripada yang ngelok. Yang ngaji ya pinter, ngerti angin sama melok. Tapi menurut saya ilmu itu memang pinter tenan. Mustafa pokoknya sudah ditangki ke mana teman. Saya tak angan-angan di situ semua. Jadi kayak tadi, Ja'a Arabi peristiwanya orang Arabi tentu Allah ditanya ya Ja'a Arabi kan. Tapi apakah hukumnya khusus Arabi kan tidak mungkin. Terus sekarang menjima istrinya, kata menjima itu maknanya apa? Melakukan barang halal karena istrinya. Dan sekarang kue rawon uzur rawon, pemangan esok tambah uzur. Tentunya kan melecehkan Ramadan di uzur. Kayak apa sih? Itu cara Imam Malik. Lapat matok itu dibuang kita. Imam Syafi'i, yora tentang kapal uzman tak jima, enggak. Dan malah kalau orang wakau itu orang penting, bunti wae pokoknya iftar di hari Ramadan diwiri-wirin.
Jadi kalau nyontok apa itu orang pulau, itu orang tengah timur itu matematik yang bab mikir. Saya misalnya tak apa ini, munik kan wong bewok, goblok misalnya. Munik belum orang ngenyak bewok liane, munik. Nek dari bujumu kegiatan abu itu, dokumen dari abu itu. Waktu saat minggu kedua bujunya lapor, saat ini buatan abu ikut nyadui. Maka inama karomaki itu nabu ibu ada nyadui. Weh. Aku mendingan, ini mesti nyadui. Gampang minggu itu nih. Lu kan santri goblok, maknanya ojo nabuk itu kata nabuk itu gak penting. Maknanya langsung dia jangan sakit. Maka masukkan nabuk, nyadui, ngidoni orang apa koi. Wong lara tuh ya orang utang tonggo yo isin. Karena semuanya itu menyakiti. Ya orang wong kusuk, orang nabuk, orang ngidoni tapi orang apa koi. Akhirnya berjadi utang-utang tong. Oh itu ya sakitnya bukan main. Itu abis nabui bola haram sih. Lu isen tuh. Wah isen. Isen nih. Itu butuh brewok dulu utang-utang. Pemenang yang kecelok butuh di kiai. Wah isen. Punya ibu utang-utang. Wah. Utang pasang air loro Jepang. Utang mau belanja. Maka sekarang pertanyaannya, kalimat itu mau naboi bojo tidak penting kata naboi. Lapan naboi jadi jangan menyakiti. Makanya itu yang dipakai ulama. Fala taqul lahuma uffin. Sama orang tua kamu jangan bilang bus. Bus itu menyakitkan, apalagi naboi doni menerlantarkan orang. Makanya itu rai itu gue alim tafsir tanpa kita betul-betul itu rai. Lalu kalau melang tafsir kamu jadi kue. Orang itu ngomong balik orang Arab di nama itu. Kalau beberapa kali loh acara debat tafsir, ngomong aneh-aneh. Barang terdaftar tak datang ke situ. Kalau debat itu. Ya karena saya mesti tak tanya dulu. Ini kita debat apa ngaji? Nah, debat yang kita harus masuk. Kamu apa Quran enggak? Kamu apa enggak? Ngaji. Jadi butuh profesional, kita debat apa? Ngaji. Belajar kitab Tolkien berapa? Aku ora tahu. Ini bukan karena kita sombong, permainan harus imbang. Mau tuh pergi semua saya kita. Mati loh. Mau tuh MU untuk Persibaya. Ya masa kita debat tafsir berwong dan tafsir itu terjemah. Mau coba edar orang orang. Nah. Itu pemenang mana? Tambah roh. Islam tambah buyut roh. Terus debat tafsir dia. Apa kok? Pak ngaji. Orang itu, mana orang lagi serata mel, tahu diri jadi resi. Mulai uang lungi loh, tidak bisa ulama itu nggak bisa. Mempelai ahli hadis, 100 orang yang bertiga semuanya ahli. Orang-orang itu mempelai semua, ngaji mana-mana. Ya karena tadi. Palmaani au ta'u minal. Jadi itu ojo nyadui maknanya itu sebagai roh jadi rusko. Cuma sing gampang dia mau ngecong dokumen naboi bojo. Itu gampangnya omong, tapi maksudnya jangan menyakiti. Itu jenenge tamlikul mana utawa dibabno mengubah islah budi wa ira jadi rusko. Itu kan ada ilmunya seperti itu. Ora tahu ngaji. Oh ini lapat disebut iki, berarti yang ini tidak masuk. Rasulullah mengakoni iki yang ini tidak masuk, tidak ada sunahnya. Kau itu semua paham, orang perkara sunah aneh-aneh. Jadi misalnya Nabi sodako, zakat, atau sodako, soal minta tamrin. Ya Nabi itu tentu zakatnya pakai tamr. Imam Syafi'i diganti putih balas. Mereka orang Arab putih tamr, ya ini bisa diganti jadi kata tamr itu dibuat Imam Syafi'i diganti koko. Paham ya? Untuk sunah Rasul itu tamer bukan berat.
Enak iki pancen wong Arab yo nganggo tamer. Lah nek kita omong ngene sunah rasul urip nang Mekah kok nang Indonesia ayo. Nang nulis cangkem elek. Ayo sunah rasul lu nak urip nang Mekah kok nang Indonesia. Mekah. Tapi aku rasa kemelek pun. Nang ngajak saya kemelek. Itu cukup kue ini bro. Aku resi kau sama orang lain. Makin awar. Lalu tetap ketemu asap ini pira-pira konjol konten itu pira-pira konjol itu baru kau pak kami. Waktu tahu ini, tak lu mengiyahi motor kau. Nah, Eropa ya Eropa, sama Eropa kafir, sama Eropa ini, ya terkenal. Menempah, yang pun ngajak-ngajak sebuah atap uang gila di zaman itu. Elias dulu ada ya, dia dulu sebagai tunjuk atau apa atap uang atau di jalan. Ya pun apa mengucap apa atap lagu mari uang misalnya istina, isi mereka sirona injilo. Kalau ibu mongko orang belum nyembah jadi toko uang gue atap. Akhirnya Pak Haji kamu menjadi sebagai rusak toko. Jadi kampangannya Allah itu mau menunjukkan ini. Sebetulnya orang-orang yang sesat itu benar-benar buruk sekali dan benar-benar aneh. Kenapa? Karena di sekelilingnya pasti banyak pendukung-pendukung juga. Ya, jadi Allah itu menyalahkan orang sesat itu kenapa? Karena Allah sebetulnya sudah bikin di mana-mana itu ada komunitas yang memungkinkan orang itu dapat juga. Ya, lalu ashabun yakunahu ilal juga sina. Jadi cek nemen. Coba daerah mana yang nggak ada lagi logo? Nggak ada betul. Kamu cari daerah di NTT di mana-mana. Ada saja orang yang ditentir Allah jadi alergi hilang. Itu pasti. Kalau sampai nggak mau itu salahnya sendiri. Coba di Amerika atas nama demokrasi banyak imigran dari Aljazair di mana-mana. NTT atas nama Bhinneka Tunggal Ika banyak guru agama di sana, banyak guru ngaji di sana karena sama-sama NKRI. Di Eropa gara-gara atas nama keterbukaan banyak imigran muslim di sana. Jadi hampir nggak ada dunia ini kok tambah terhilang. Pasti orang-orang yang sesat itu karena tidak mau mendengar orang sekelilingnya yang ngajak menuju juga. Makanya orang sebagai lalu ashabi ya ta'unahu bilal bidati. Justru itu Allah layak menyalahkan orang perangkatnya kok raiso atau enggak mau. Tapi kalau sama sekali benar-benar enggak ada perangkatnya, memang di situ enggak ada perangkatnya, ya masuk ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasul. Kalau sekarang kayaknya enggak mungkin. Coba misalnya daerah terpinggir di Afrika yang saya ceritakan, diamond. Pasti itu diantara penambang diamondnya juga orang Muslim. NTT misalnya di Irian Jaya. Kemudian pedalaman juga itu menambang masih legal yang Banyuwangi. Itu ya tahu modal. Yang kono ya ono sholat. Artinya nggak ada pucuk bumi yang nggak ada dari Ilawah. Makanya ketika agak Maidah ditalam. Maka lalu ashabu yang lalu ilal bidati. Wali tibamu titibamu dan kari kronon dawa jumlah suka sejuta jumlah tadi kalem domir nurut tu tanggung domir apa nurut tu. Umum campur sirah Muhammad bin Abi Dawud tak kena berdiri Allah di tangga kang di Dawud wa alitam hitam dua yang Dawud wa alitam benar-benar bertumbuh. Wa ma tahu ada kang yang nama mabuja dua yang Dawud sudah lalu tetap. Wa min nalan dan perintah kita ini cuma supaya nyerah kita. Di anu lima gambaran untuk Islam kita. Dan nyerah itu Islam itu. Tapi nak mana nyerah kok muni nyerah tok orang itu dari nyerah dengan aturan